Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Lestari dari Fakultas MIPA Program Studi Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan spesies saya dengan judul Evaluasi Kualitas Hidup Penderita Asma di Kabupaten Belitung. Asma merupakan salah satu penyakit yang dapat menurunkan kesehatan, kualitas hidup, serta produktivitas pasien. Pada daerah Provinsi Bangka Belitung, prevalensi asma dilihat dari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus-menerus. Berdasarkan dengan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh edukasi terhadap kualitas hidup penderita asma, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kualitas penderita asma sebelum dan sesudah dilakukan edukasi. Harapannya yaitu terdapat perbedaan kualitas pasien asma sebelum dan sesudah edukasi. Bagi penderita asma dapat memberikan pengetahuan serta pertimbangan bagi penderita asma lainnya untuk mengubah gaya hidup dan perilaku penderita serta meningkatkan kepatuhan terapi penderita asma guna untuk mencapai tujuan terapeutik dan meningkatkan kualitas hidup penderita asma. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasional analitik. Sampel yang digunakan adalah penderita asma yang ada di Kabupaten Belitung. Penelitian ini dimulai dari bulan Maret sampai bulan Mei 2021. Sampel akan dipilih dengan menggunakan rumus Noble Sampling, yaitu melakukan pendekatan untuk memperoleh informasi. Responden yang digunakan yaitu sebanyak 30 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan instrumen Aki-Elki dengan 32 pertanyaan. Kemudian diproses dalam aplikasi pengolahan data pada komputer, yaitu dengan menggunakan SPSS versi 23. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana penelitian ini dilakukan terhadap program evaluasi kualitas hidup penderita asma di Kabupaten Belitung. Ada hasil berdasarkan karakteristik demografi pasien, berdasarkan jenis kelamin yang diperoleh dari 30 orang responden, lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya perubahan kadar estrogen yang terjadi pada perempuan, sehingga bisa menimbulkan inflamasi lalu menyebabkan munculnya serangan asma. Kemudian karakteristik demografi berdasarkan umur, di mana hasil yang diperoleh dari 30 responden, kelompok pasien dengan kategori usia dewasa yaitu berjumlah 19 orang, dan kategori lanjut usia berjumlah 11 orang. Karakteristik demografi berdasarkan pendidikan, di mana diperoleh pendidikan di bawah atau sederajat SMA sebanyak 29 orang, dan di pendidikan perguruan tinggi sebanyak 1 orang. Kemudian ada karakteristik berdasarkan status pekerjaan. Pasien dengan kategori bekerja yaitu sebanyak 16 orang, lebih banyak dibandingkan dengan kategori yang tidak bekerja yaitu sebanyak 14 orang. Selanjutnya evaluasi kualitas hidup responden berdasarkan dengan gambaran umum kualitas hidup. Pasien dengan kualitas hidup baik mengalami peningkatan yang awalnya berjumlah 2 orang menjadi 10 orang, sedangkan pasien dengan kualitas hidup sedang yang awalnya 20 orang menjadi 28 orang. Selanjutnya ada perbedaan kualitas hidup responden pada berbagai karakteristik demografi sebelum dan sesudah edukasi. Menunjukkan bahwa berbagai karakteristik demografi maupun sebelum atau sesudah edukasi
Tidak terdapat perbedaan kualitas hidup yang signifikan, kecuali karakteristik berdasarkan usia. Selanjutnya ada karakteristik berdasarkan domain. Berdasarkan hasil yang tercantum pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa diperoleh kualitas hidup berdasarkan domain gejala ini rata-ratanya yaitu pada pretest sebesar 2,19, sedangkan nilai rata-rata yang diperoleh setelah edukasi yaitu 2,23. Selanjutnya yaitu ada hasil yang diperoleh dari kualitas hidup berdasarkan domain aktivitas terbatas, di mana nilai rata-ratanya yaitu sebesar 1,77 dengan nilai post-test sebesar 1,88, yang diikuti dengan nilai P-PALU yaitu 0,000. Domain fungsi emosi, hasil yang diperoleh pada pretest yaitu sebesar 0,84 dan hasil yang diperoleh pada post-test yaitu sebesar 0,103. Nah, yang terakhir, pada kualitas hidup berdasarkan domain stimulasi lingkungan, diperoleh nilai rata-rata sebelum edukasi yaitu 0,51 dan setelah edukasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,58 yang diikuti dengan nilai P-VALU 0,000. Sekian presentasi spesies saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.